Pernah merasa hidup Anda seperti treadmill? Capek berlari, tapi tetap di tempat? Kalau iya, mungkin Anda tanpa sadar sudah mengikuti panduan rahasia untuk tetap hidup dalam kemiskinan. Ya, video ini dengan gaya penuh ironi akan membongkar 6 kebiasaan ampuh yang dijamin membuat rekening Anda tetap tipis dan dompet Anda lebih sering kosong. Jangan khawatir, semua cara ini sederhana dan Anda mungkin sudah melakukannya tanpa sadar. Siap mengenali jebakan-jebakan finansial yang sering kita buat sendiri? Ayo, kita mulai! 1. Hidup di luar kemampuan. Jika ingin tetap hidup dalam kemiskinan, langkah pertama adalah memastikan pengeluaran Anda selalu lebih besar dari pemasukan. Jangan pikirkan anggaran, itu terlalu membosankan. Belilah barang-barang mewah, meski sebenarnya Anda hanya butuh yang sederhana. Liburan ke tempat mahal juga ide bagus, terutama jika tujuannya adalah mendapatkan likes di media sosial, bukan kebahagiaan sejati. Belanja impulsif adalah seni yang harus dikuasai. Gaji baru cair? Langsung habiskan dalam hitungan hari. Siapa yang peduli dengan akhir bulan? Toh, hidup ini terlalu pendek untuk memikirkan tagihan listrik atau uang makan, bukan? Intinya, jadikan kartu kredit dan diskon besar sebagai sahabat Anda. Selalu temukan alasan untuk membeli sesuatu, meskipun itu hanya karena lucu aja. Ingat, Anda tidak sedang mencari kenyamanan finansial, Anda sedang menciptakan drama ekonomi. 2. Tidak menabung atau berinvestasi. Mengapa repot-repot menabung? Hidup hanya sekali, jadi nikmati semuanya sekarang juga. Tabungan dan investasi itu urusan masa depan, dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi nanti? Lebih baik habiskan penghasilan Anda sampai habis di setiap akhir bulan, atau bahkan sebelum tanggal gajian berikutnya tiba. Rencana pensiun hanya untuk orang tua yang membosankan. Anda, sebagai individu penuh semangat, pasti bisa hidup di masa depan dengan cara yang kreatif, mungkin meminjam uang atau berharap memenangkan undian. Dan soal investasi, kenapa repot-repot memahami bunga majemuk? Angka-angka itu hanya membuat kepala pusing, lebih baik fokus pada diskon belanja akhir tahun. Dengan mengabaikan semua hal ini, Anda memastikan diri tetap berada di jalur yang benar menuju kemiskinan abadi. Hidup tanpa tabungan dan tanpa investasi ibarat menaiki roller coaster, tanpa sabuk pengaman, penuh sensasi dan risiko. 3. Mengandalkan utang untuk semua pembelian. Utang adalah sahabat setia Anda. Mengapa repot-repot menabung dulu kalau Anda bisa membeli sekarang dengan kartu kredit? Barang yang Anda inginkan hari ini bisa langsung ada di tangan dan bayarnya nanti saja. Selalu bayar saldo minimum biar tetap punya uang lebih untuk belanja lagi. Untuk yang lebih seru, coba sewa barang mahal seperti gadget terbaru atau furnitur mewah dengan cicilan tinggi. Rasanya pasti keren memiliki barang-barang mahal, meskipun sebenarnya Anda tidak benar-benar memilikinya. Jangan lupa, bunga utang itu seperti bonus kejutan yang terus bertambah, hadiah dari bank karena Anda loyal menggunakan fasilitas kredit mereka. Hidup seperti ini memang memberikan sensasi kelas atas, meskipun saldo rekening sudah kelas bawah. Tapi jangan khawatir, selama utang ada, Anda tidak akan pernah kehabisan drama keuangan. Karena hidup tanpa cicilan itu membosankan, bukan? 4. Mengejar gaya hidup orang lain. Ingin tetap hidup dalam kemiskinan? Mudah saja. Jadikan hidup orang lain sebagai standar kebahagiaan Anda. Kalau tetangga beli mobil baru, Anda harus beli yang lebih keren, meski harus mencicil sampai uban tumbuh. Kalau teman posting liburan ke luar negeri, buru-buru pesan tiket meski tabungan Anda cuma cukup untuk sekali makan di bandara. Media sosial adalah arena pertempuran utama. Pastikan feed Anda penuh dengan foto-foto bahagia, meski di balik layar Anda bingung bayar tagihan kartu kredit. Karena dalam dunia maya, pamer lebih penting daripada kenyamanan finansial. Tentu saja, gaya hidup seperti ini punya efek samping, tekanan tak berujung dan inflasi gaya hidup. Tapi, bukankah itu harga kecil untuk terlihat sukses di mata orang lain? Ingat, kunci sukses dalam seni ini adalah mengabaikan kenyataan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dari jumlah likes atau barang yang Anda pamerkan. 5. Mengejar keuntungan jangka pendek.
Mengapa berpikir panjang kalau Anda bisa langsung menikmati hasil sekarang? Kalau ada skema cepat kaya yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, langsung ikutan tanpa banyak pertimbangan. Toh, kalau gagal, Anda selalu bisa menyalahkan nasib buruk, bukan? Jangan buang waktu memikirkan investasi jangka panjang seperti reksadana atau saham yang stabil. Itu semua terlalu lambat dan membosankan. Lebih baik gunakan uang Anda untuk investasi berisiko tinggi tanpa riset apapun. Apalagi kalau ada teman yang mengajak masuk MLM, pastikan Anda jadi yang pertama ikut, meski akhirnya yang untung cuma dia. Dan soal dana darurat, lupakan saja. Bukankah lebih menarik membelanjakan uang untuk sesuatu yang instan, seperti gadget terbaru atau makan di restoran mahal? Lagi pula, kalau ada situasi darurat, kan masih ada kartu kredit. Kebiasaan ini akan memastikan Anda hidup dalam siklus hari ini senang, besok pusing. Tapi, hey, setidaknya Anda hidup tanpa penyesalan untuk saat ini. 6. Mengumpulkan liabilitas, bukan aset. Kunci untuk tetap hidup dalam kemiskinan adalah memastikan Anda menghabiskan uang pada hal-hal yang nilainya terus menurun. Elektronik terbaru, mobil mewah, atau gadget edisi terbatas adalah pilihan sempurna. Tak masalah jika harganya turun drastis setelah keluar dari toko, yang penting Anda terlihat keren saat memilikinya. Investasi pada properti atau saham? Terlalu rumit. Lebih baik gunakan uang untuk membeli barang yang hanya menguras pengeluaran, seperti kendaraan mahal dengan biaya perawatan tinggi. Kalau bisa, gunakan utang berbunga besar untuk membiayai gaya hidup ini. Bunga utang itu seperti bumbu tambahan untuk membuat hidup lebih dramatis. Jangan lupa, hindari aset yang bisa menghasilkan pendapatan atau naik nilainya. Properti yang bisa disewakan atau saham yang memberikan dividen. Terlalu membosankan. Lebih seru hidup dalam ilusi kekayaan sementara, meski pada kenyataannya semua yang Anda beli hanya menjadi beban finansial. Dengan strategi ini, Anda dijamin akan terus sibuk membayar utang tanpa pernah mencapai kebebasan finansial. Tapi siapa peduli? Hidup mewah sekarang kan lebih penting daripada stabilitas keuangan di masa depan. Kesimpulan. Nah, sekarang Anda telah mempelajari 6 cara ampuh untuk tetap hidup dalam kemiskinan. Dari hidup di luar kemampuan hingga mengandalkan utang untuk semuanya, setiap langkahnya dirancang untuk memastikan rekening Anda selalu nyaris kosong dan pikiran Anda selalu sibuk memikirkan cara bertahan hidup. Kedengarannya melelahkan? Memang, tapi bukankah hidup penuh drama lebih menarik daripada hidup yang tenang dan stabil? Namun, jika Anda merasa kehidupan seperti ini terlalu berat dan mulai berpikir untuk mengubah arah, tenang saja. Kuncinya sederhana, lakukan kebalikan dari semua hal di atas. Hidup sesuai kemampuan, menabung, berinvestasi, dan berhenti mengejar pengakuan dari orang lain adalah langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar. Jadi, pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap jadi aktor utama dalam sinetron keuangan tanpa akhir, atau memulai perjalanan menuju kebebasan finansial. Karena pada akhirnya, hidup ini lebih dari sekadar pameran gaya hidup. Ini soal menciptakan keamanan dan kebahagiaan sejati yang bisa Anda nikmati hari ini dan di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.